Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Perkenalkan, saya Saimah Putrini R.H. Saya adalah dosen Diploma 4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil dan Pertambangan, Politeknik Negeri Ketapang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah hidrologi. Mata kuliah hidrologi ini merupakan mata kuliah yang ada di semester ganjil dengan jumlah 2 SKS dan merupakan mata kuliah teori. Adapun capaian mata kuliah hidrologi yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran hidrologi dalam pembangunan, khususnya bidang teknik sipil. Mahasiswa mampu memahami perencanaan dan perancangan sumber daya air. Mahasiswa mampu melakukan hitungan besaran rancangan hidrologi untuk sistem bangunan air. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah hidrologi. Mata kuliah hidrologi merupakan salah satu ilmu dasar dalam bidang keairan yang terkait dengan analisis untuk menyiapkan besaran rancangan sistem keairan, baik untuk perencanaan, pembangunan, maupun pengoperasian dan pengelolaannya. Mata kuliah ini membahas definisi, karakteristik fisik, metode analisis, parameter hidrologi dalam perencanaan bangunan dan pengelolaan sumber daya air, serta analisis parameter dan perencanaan drainase. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya ajarkan kepada mahasiswa, meliputi yang pertama siklus hidrologi, yang kedua karakteristik sungai dan das, 3 neraca air, 4 hujan, 5 penguapan, 6 infiltrasi, 7 hidrometri, 8 limpasan, 9 hidrograf, 10 analisis frekuensi, 11 hujan rencana, 12 penelusuran aliran, 13 ketersediaan dan kebutuhan air, dan yang ke-14 adalah pengembangan sumber daya air. Untuk sistem pembelajaran di Politeknik Negeri Ketapang dilakukan secara luring ataupun tatap muka. Berbagai inovasi, model pembelajaran, metode, dan media pembelajaran yang saya gunakan tujuannya agar tercapainya dan terjadi peningkatan hasil belajar mahasiswa, serta lulusan nantinya memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Di dalam pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran problem based learning merupakan model pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan maksimal dan autentik. Dalam penggunaan model ini terdapat beberapa metode yang saya gunakan dalam pembelajaran. Di antaranya metode ceramah, metode diskusi kelompok, dan metode tanya jawab. Metode ceramah saya gunakan untuk menjanjikan permasalahan kepada mahasiswa, menyampaikan materi perkuliahan sehingga mahasiswa dapat memahami dan memperoleh gambaran materi secara luas. Untuk metode diskusi kelompok, saya membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok, lalu memberikan topik permasalahan dalam bidang hidrologi atau studi kasus untuk dipecahkan dan dikerjakan bersama dengan teman kelompoknya. Tujuan dari metode diskusi kelompok ini adalah untuk mengembangkan kesadaran tentang diri mahasiswa dan teman kelompoknya, mengembangkan keterampilan dan keberanian untuk mengemukakan pendapat dan mendapat informasi tambahan dari teman-teman kelompoknya. Dan untuk metode tanya jawab, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait topik atau materi hidrologi, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan pendapat dan memberikan jawaban. Atau sebaliknya,
jika terdapat hal-hal yang kurang jelas, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya. Tujuan dari metode tanya jawab ini adalah dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap materi yang akan dibahas, memusatkan perhatian mahasiswa, dan dapat mengembangkan keaktifan belajar dan berpikir mahasiswa. Untuk mempermudah dalam penyampaian materi, saya selalu menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi, buku ajar atau buku pegangan yang sesuai dengan RPS. Untuk sistem penilaian, saya memiliki indikator berupa aktivitas yang bobotnya 10%, tugas mandiri atau kelompok yang bobotnya 20%, UTS yang bobotnya 30%, dan UAS yang bobotnya 40%. Hasil evaluasi nilai mahasiswa saya infokan secara transparan kepada mahasiswa, dapat melalui WA Group atau melalui si akad Politab agar mahasiswa mengetahui nilainya. Dan apabila ada mahasiswa yang mendapat nilai kurang baik, dapat melakukan remedial ataupun perbaikan sesuai dengan jadwal kalender akademik yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan tampilkan video proses pembelajaran saya di kelas. Kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali melakukan perkuliahan mata kuliah hidrologi. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Eki, silahkan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum mulai, mari kita berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Baik, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah hidrologi. Jadi di minggu lalu kita sudah membahas mengenai kontrak perkuliahan kita. Kemudian sekilas kita juga telah membahas apa itu mata kuliah hidrologi dan manfaatnya dalam bidang teknik sipil. Coba di sini masih ada yang ingat apa itu pengertian dari hidrologi? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan, Eki. Hidrologi itu dari namanya ilmu hidro dan logi. Hidro itu artinya air dan logos itu ilmu. Berarti ilmu yang mempelajari tentang air. Iya, bagus sekali jawaban dari Eki. Silakan kita berikan aplaus. Yang lain yang bisa memberikan pendapat mengenai pengertian ataupun definisi dari hidrologi. Saya Oke, silakan Vicky. menyambung dari perkataan Eki tadi, hidro dan logi itu ilmu air. Kalau bisa perjelas lagi, mungkin menurut saya hidrologi adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari tentang pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di dalam bumi. Ya, bagus sekali jawaban untuk Vicky. Hidrologi itu sebetulnya terdiri dari dua kata, hidro dan logi atau logos. Hidro artinya adalah Air. sedangkan logos artinya adalah Ilmu. iya, ilmu. Jadi kalau dilihat dari pengertian katanya, hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Atau disampaikan oleh Federal Council for Science and Technology, hidrologi adalah ilmu tentang seluk-beluk air di bumi, kejadiannya, peredarannya, dan distribusinya, sifat alami dan kimianya, serta reaksinya terhadap kehidupan manusia. Jadi bagaimana asal muasal air tersebut, bagaimana pendistribusiannya, itulah yang kita pelajari nanti di mata kuliah hidrologi. Beberapa manfaat dari ilmu hidrologi. Yang pertama itu bisa memperkirakan besarnya banjir. Kemudian yang kedua, memperkirakan jumlah air yang dibutuhkan atau dapat dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah memperkirakan jumlah air yang tersedia. Jadi khususnya kan kalian di bidang teknik sipil, kalau misalnya
hujan turun, kalau tidak dibuat bendungan misalnya atau saluran air atau drainase, apa yang akan terjadi? Banjir. Iya, akan terjadi banjir, akan terjadi genangan. Jadi kalau misalnya genangan itu tidak disalurkan melalui saluran air, maka dampaknya adalah banjir atau lingkungan kita akan terendam. Jadi kalian khususnya bidang teknik sipil ya harus mempelajari mata kuliah ini, mata kuliah hidrologi ini. Jadi nanti kalian bisa menghitung berapa sih debit air, berapa sih kebutuhan air, apa sih kira-kira manfaat bangunan-bangunan atau perencanaan bangunan-bangunan nantinya yang akan dibangun untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan kita. Begitu bisa dipahami ya kira-kira ya. Selanjutnya kita masuk ke siklus hidrologi. Jadi di slide itu sudah tertulis bahwa siklus hidrologi itu merupakan proses perjalanan sejumlah air yang menguap dari lautan, sungai, permukaan tanah atau tanaman ke atmosfer yang kemudian turun sebagai hujan dan akhirnya kembali lagi ke laut. Jadi kalau kalian di SMA, siklus hidrologi ini dikenal dengan namanya siklus dalam air atau siklus terjadinya hujan. Jadi namanya itu siklus itu pasti terjadi secara terus menerus ataupun berulang. Di sini sudah kita lihat ada gambar terjadinya siklus hidrologi, di mana di gambar ini terdapat nomor-nomor ataupun angka-angka ya. Kemudian ada tanda panah, ada yang arahnya ke atas, ada yang arahnya ke bawah. Sekarang kita perhatikan angka 1, arah panahnya kemana? Ke atas. Angka 1, di sini juga ada angka 1, arah panahnya ke atas. Kemudian angka berapa lagi yang arah panahnya ke atas? 2. Ya, ini 2 ya. Kemudian 3 ke atas. Kemudian ada lagi? Ya. Tidak ada lagi ya. Ini kita bahas dulu satu persatu. Nomor 1, 2, 3 itu arah panahnya ke atas. Kenapa kira-kira arah panahnya ke atas? Apa sih yang terjadi di siklus hidrologi ini? Ya, terjadinya proses penguapan. Kita perhatikan angka 1. Angka 1 ini adalah arah panahnya ke atas yang di keadaan di keadaannya adalah di laut. Berarti penguapan yang terjadi di laut. Kemudian angka 1 yang ini terjadi di sungai. Ya, terjadi di sungai. Berarti air sungai menguap ke atmosfer atau ke atas. Nomor 2, tumbuhan ataupun pepohonan ataupun tanaman. Apa yang terjadi di nomor 2 ini? Iya, sama. Penguapan yang terjadi di pepohonan ataupun tumbuhan. Jadi penguapan yang terjadi pada tumbuhan itu adalah tepat sekali, transpirasi. Jadi transpirasi itu adalah proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan ataupun tanaman. Jadi semua angka-angka yang ataupun nomor-nomor yang arah panahnya ke atas itu adalah proses penguapan. Penguapan itu apa? Apa definisi dari penguapan? Berubahnya suatu zat menjadi dari cair gas. Iya, proses perubahan zat cair menjadi gas ataupun uap-uapan. Nah, itulah yang terjadi di siklus hidrologi ini, khususnya di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini. Jadi proses penguapan itu adalah proses berubahnya air yang ada di laut, air yang ada di tanaman, dan air yang ada di nomor 3. Ya, nomor 3 ini apa tadi? Iya, tanah. Penguapan yang ada di permukaan tanah, penguapan air yang ada di permukaan tanah. Itu untuk nomor 3 ya.
Jadi air yang ada di laut, di pohon, kemudian di permukaan tanah akan berubah menjadi gas. gas ataupun uap-uap air. Baik, selanjutnya persamaan neraca air. Jadi untuk persamaan neraca air itu adalah P ditambah QI ditambah GI dikurang E dikurang T dikurang Q0 dikurang G0 dikurang delta S per delta T sama dengan 0. Bisa kita lihat untuk pengertian dari persamaan neraca air ini pada gambar yang ada di slide ini ya. Jadi kita lihat pada gambar ini ada yang arah panahnya ke dalam, ada yang arah panahnya ke luar ya. Untuk P itu adalah presipitasi atau hujan. Artinya air hujan masuk ke dalam danau. Apa yang terjadi jika air hujan itu masuk ke dalam danau? Iya, air di dalam danau akan bertambah. Kemudian apalagi yang arah panahnya ke dalam? Ada QI adalah debit aliran yang masuk. Kemudian ada lagi GI ya. GI tanda panahnya juga masuk ke dalam. GI ini adalah aliran air tanah yang masuk. Ada lagi yang ke dalam tanah panahnya? Tidak ada ya. Yang ada itu yang keluar sekarang ya. Ini ada yang arah panahnya keluar. Q0 itu apa? Debit aliran yang keluar. Kalau debit aliran yang keluar berarti air di dalam danau berkurang ya. Kemudian ada lagi yang keluar G0 ya. Ya, G0 juga adalah aliran air tanah yang keluar. Kemudian ada lagi ya, ini adalah evaporasi. Jadi kalau evaporasi terjadi, air di dalam danau akan menguap sehingga airnya akan berkurang. Makanya di sini ada garis putus. Jadi kalau misalnya terjadi penguapan, kemudian ada debit aliran yang keluar, ada aliran air tanah yang keluar, maka air di danau yang awalnya penuh misalnya, maka akan menjadi berkurang. Sebaliknya, kalau misalnya ada aliran air tanah yang masuk, ada debit aliran yang masuk, kemudian terjadi presipitasi, maka air di dalam danau akan bertambah. Sehingga di sini kan ada delta S ya. Delta S ini adalah perubahan volume tampungan air di dalam danau ataupun perubahan volumenya, volume air yang ada di dalam danau ini. Jadi kalau misalnya berkurang ataupun terjadinya penguapan dan segala macam, maka air akan menyusut ataupun berkurang. Sebaliknya, jika terjadi hujan, jika ada debit aliran yang masuk, airnya akan berkurang. Sampai di sini bisa dipahami ya? Tiga. Baik. Jadi selain neraca air ataupun persamaan neraca air yang tadi, ada juga persamaan mengenai imbangan air untuk gas besar dan durasi panjang. Itu persamaannya adalah P atau presipitasi dikurang E, evaporasi dikurang T, evapotranspirasi dikurang Q, debit aliran sama dengan 0. Kemudian untuk imbangan air untuk badan air dalam periode yang singkat itu adalah QI dikurang Q0 dikurang delta S per delta T sama dengan 0. Kemudian untuk imbangan air untuk aliran permukaan itu adalah P dikurang E dikurang T dikurang I dikurang Q dikurang SD sama dengan 0. Jadi SD di sini adalah campuran campuran. Sementara implikasi itu adalah disimbolkan dengan I.
proses penyerapan air ke dalam tanah. Contoh soal, suatu das seluas 1000 km persegi mempunyai kedalaman hujan tahunan rata 2500 mm. Kehilangan air karena infiltrasi 750 mm per tahun dan penguapan mencakup evaporasi dan transpirasi adalah 1000 mm per tahun. Kemudian kehilangan lainnya sebagai tampungan cekungan diperkirakan 200 mm per tahun. Berapakah debit rata tahunan dalam satuan meter kubik per detik? Kita bahas dulu satu persatu ya. Apa yang diketahui di dalam soal? Suatu das seluas 1000 km persegi, berarti diketahui luasnya adalah 1000 km persegi. Kemudian mempunyai kedalaman hujan. Hujan tadi simbolnya P sebesar 2500 mm. Kehilangan air karena infiltrasi adalah sebesar 750 mm per tahun. Kemudian mengalami penguapan evaporasi sebesar 1000. Itu mencakup evaporasi sama transpirasi ya. Evaporasi ditambah transpirasi sebesar 1000 mm per tahun. Kemudian kehilangan lainnya sebagai tampungan cekungan diperkirakan sebesar 200, ya, tensi sama dengan 200 mm per tahun. Yang ditanyakan adalah ya. Apa tadi rumusnya? Ada yang masih ingat? Coba dari berbagai persamaan yang dijelaskan tadi. Nih, yang mana kira-kira? Apakah itu imbangan air untuk aliran permukaan atau imbangan air untuk das besar durasi panjang? Yang aliran permukaan ya, aliran permukaan. Kita tuliskan dulu persamaannya. P dikurang E dikurang T dikurang I dikurang Q dikurang S sama dengan 0. Apa yang dicari? Q. Nilai Q. Q sama dengan P dikurang E dikurang T dikurang I dikurang S sama dengan P-nya berapa tadi? 500 mm dikurang E-nya E dan T ya 1000 mm dikurang 1000 mm dikurang 200. I-nya berapa? 750 mm per tahun dikurang 200 mm per tahun. Berapa hasilnya? 550 mm. Sementara yang dicari dalam satuan ya, ini dalam satuan meter kubik per detik. Berarti ini dalam satuan 550 mm per tahun. Sehingga untuk nilai Q yang dicari, Q sama dengan kita kalikan dengan luas das
dikali Q sama dengan A-nya berapa tadi? 1000. 1000 dikali Q-nya iya 550 mm per tahun. Kemudian kita konversi dulu satuannya ya. Yang ini kan dalam satuan milimeter per tahun. Sementara kita harus ubah ke dalam satuan meter kubik per detik. Sehingga 1000 kilometer 1000 dikali 550 yang milimeter ini kita ubah menjadi meter. Berapa kalibrasinya? Konversinya dibagi 1000. 550 dibagi 1000 kemudian dibagi tahun diubah menjadi detik, berarti per 365 dikali 24 dikali 3600. Hasilnya berapa? Coba hitung. Berapa? 17,44 meter kubik per detik. Oke, di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, sekarang kita bentuk kelompok sesuai dengan pembagian kelompok di minggu lalu. Silakan. Baik, waktu berdiskusi telah selesai. Sekarang silakan kelompok 1 untuk memaparkan ke depan hasil diskusinya. Silakan. Kemudian untuk soal nomor 2 silakan kelompok 3 ya. Baik, kita bahas dulu untuk soal diskusi yang pertama. Waduk dengan luas permukaan sebesar 1,57 km persegi, maka A-nya adalah 1,57 km persegi. Debit berapa harian yang masuk dan keluar waduk berturut-turut adalah 2,5 dan 5. Maka diketahui QI-nya adalah 2,5 dan Q0-nya adalah 5. Kemudian evaporasi 5 mm per hari. Yang ditanya adalah perubahan tampungan dalam 1 hari. Yang ditanya adalah delta S. Maka kita konversi dulu untuk satuannya. QI dalam satuan 2,5 meter kubik per detik. Kita ubah ke meter kubik per hari. Sehingga dikali 24 dikali 3.600. 2,5 dikali 24 dikali 3.600 adalah 216.000 meter kubik per hari. Kemudian untuk Q0 5 meter kubik per detik kita konversi menjadi meter kubik per hari, sehingga hasilnya adalah 432.000. Pelajaran kita hari ini mudah-mudahan yang didapatkan dan yang dipelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa minggu depan kita berjumpa lagi pada hari Kamis di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran pada bidang kegiatan pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Prodi TRKJJ Politeknik Negeri Ketapang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.